Di pekarangan rumah yang sepi, di antara suara angin yang menyapa perlahan, seringkali tumbuh sebuah tanaman kecil yang tak banyak menarik perhatian. Ia berdiri tanpa sombong, tidak menjulang tinggi, tidak pula mengeluarkan aroma yang mencolok. Daunnya kecil-kecil, halus, hijau muda, dan mudah rontok saat disentuh. Ia tidak pernah menuntut untuk dipuji, tidak pernah meminta untuk dipelihara. Tapi justru di balik kesederhanaannya itu, tersimpan sesuatu yang amat berharga, sesuatu yang sering terlewatkan oleh mata yang terburu-buru. Namanya daun kelor. Nama yang dulu terasa biasa. Nama yang mungkin pernah kita dengar saat masih kecil. Saat ibu kita atau nenek di dapur menyebutnya pelan-pelan sambil menyiapkan sayur bening yang hangat. Makanan yang tak rumit, tanpa bumbu berlebihan, tapi selalu terasa enak saat disantap di siang hari. Dan tanpa kita sadari, setelah makan itu, badan terasa sedikit lebih ringan, lebih nyaman. Seolah tubuh sedang diberi pelukan hangat dari dalam. Kini, setelah waktu berlalu dan usia bertambah, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Langkah tidak secepat dulu. Napas tidak selapang dulu. Dan perlahan, kita mulai mencari hal-hal yang dulu dianggap sepele. Kita mulai menoleh ke belakang, mengenang, mencari kembali sesuatu yang dulu pernah membuat tubuh merasa aman dan jiwa terasa tenang. Di saat seperti itu, nama daun kelor kembali muncul. Bukan sekadar kenangan, tapi harapan yang datang dengan lembut. Daun kelor, yang dulu dianggap biasa, kini dipandang oleh dunia dengan penuh rasa hormat. Para ilmuwan dari berbagai negara mulai meneliti kandungan gizinya. Mereka menemukan bahwa dalam setiap helai daun kelor, tersimpan kekuatan alami yang luar biasa. Vitamin, mineral, antioksidan, zat penunjang daya tahan tubuh, semuanya ada di sana. Semua yang dibutuhkan tubuh yang mulai menua. Tubuh yang tidak lagi mencari kekuatan untuk berlari, tapi butuh daya tahan untuk tetap berdiri. Apa yang dulu dianggap sebagai sayur kampung, kini dijuluki miracle tree, atau pohon ajaib. Tapi bagi kita yang tumbuh bersamanya sejak kecil, julukan itu bukanlah hal baru. Kita tahu bahwa tubuh kita merespon makanan yang alami. Kita tahu bahwa yang sederhana seringkali lebih menolong daripada yang berlebihan. Dan kini, daun kelor yang dulu hanya dianggap lengkap, justru menjadi sahabat terbaik bagi tubuh yang ingin tetap sehat, tetap kuat, dan tetap tenang menjalani hari demi hari. Daun kelor tidak menjanjikan keajaiban yang instan, tapi ia bekerja pelan-pelan. Ia menyatu dengan tubuh seperti air meresap ke tanah. Dan bagi kita yang sudah melewati usia 60 tahun, yang dibutuhkan bukan lagi keajaiban yang cepat, tapi sesuatu yang setia dan bersahabat, yang bekerja lembut namun memberi pengaruh nyata. Sesuatu yang bisa kita percaya. Sesuatu seperti daun kelor. Seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi sama seperti dulu. Daya tahan yang dulu begitu kokoh, kini lebih mudah goyah. Dulu, kita bisa hujan-hujanan tanpa khawatir demam. Kini, udara malam saja sudah cukup membuat sendi terasa nyeri dan tenggorokan sedikit mengganjal. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bahasa tubuh yang sedang berkata, aku butuh dijaga dengan lebih lembut, lebih sabar, dan lebih alami. Di masa muda, tubuh mampu menolak berbagai gangguan tanpa kita sadari. Tapi setelah usia melewati angka 60, pertahanan tubuh tidak lagi setebal dulu. Kita mulai merasa mudah lelah meski hanya melakukan sedikit aktivitas. Penyakit kecil pun bisa lebih cepat masuk. Dan dalam kondisi seperti itu, kita tidak butuh sesuatu yang keras. Kita justru butuh sesuatu yang bersahabat dengan sistem tubuh, yang mendukung dari dalam, tanpa memaksa, yang menenangkan, bukan mengguncang. Disinilah daun kelor menawarkan peran terbaiknya. Daun kelor mengandung vitamin C alami yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap siaga. Bukan vitamin dalam bentuk tablet, bukan yang perlu ditelan dengan air banyak, tapi hadir dalam bentuk yang bisa dimasak, bisa dijadikan teh, atau bisa dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Vitamin C ini membantu tubuh memproduksi sel-sel pertahanan, menjaga agar bakteri dan virus tidak mudah menembus sistem perlindungan alami tubuh. Selain itu, kelor juga kaya akan zat besi, yang membantu memperlancar peredaran darah dan meningkatkan energi. Seringkali di usia senja, tubuh terasa lemas tanpa sebab, bukan karena kurang makan, tapi karena darah tidak membawa cukup oksigen. Daun kelor, dengan kandungan zat besinya, membantu tubuh kembali terasa segar. Bukan dalam bentuk tenaga berlebih yang membebani, tapi tenaga lembut yang cukup untuk menjalani hari dengan tenang dan percaya diri. Lebih dari itu, daun kelor juga mengandung antioksidan, zat alami yang membantu tubuh menangkal kerusakan dari dalam. Kita tahu bahwa penuaan membawa perubahan pada setiap sel tubuh. Dan antioksidan ini bekerja diam-diam, memperlambat keausan itu, menjaga agar proses penuaan berlangsung dengan lebih tenang, lebih stabil, lebih bersahabat. Ia bukan menolak usia, tapi membantu tubuh menerima usia dengan kekuatan yang lembut. Yang menarik, daun kelor tidak hanya bekerja di tubuh, tapi juga memengaruhi suasana hati.
Banyak orang yang rutin mengonsumsi kelor melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang, lebih rileks, dan lebih mudah tidur. Tidur nyenyak di usia lanjut adalah anugerah besar. Karena tubuh memperbaiki dirinya saat kita tidur. Dan daun kelor, dalam bentuk sederhana seperti teh hangat sebelum tidur, membantu proses itu bekerja lebih lancar. Apa yang tubuh butuhkan di usia 60 tahun ke atas bukanlah kekuatan yang meledak-ledak, tapi keseimbangan. Bukan semangat berlari, tapi kemampuan untuk berdiri stabil. Bukan keinginan untuk banyak bergerak, tapi harapan agar bisa tetap melakukan hal-hal penting tanpa kelelahan. Dan semua itu, sedikit demi sedikit, bisa dibantu oleh daun kelor yang tumbuh di halaman rumah, dekat sekali, tapi sering tak kita sadari nilainya. Ketika tubuh sudah tidak semudah dulu, kita tak lagi mencari sesuatu yang sulit, yang rumit, atau yang memerlukan banyak alat. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang sederhana, hangat, dan bisa menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat ingin memetik manfaat dari daun kelor. Kita tak perlu repot mencari toko obat, tak perlu menyiapkan bahan langka, bahkan tak perlu menghafal langkah yang rumit. Karena daun kelor adalah bagian dari kehidupan kita sejak dulu. Ia tumbuh di halaman rumah, dijual di pasar tradisional, dan seringkali diberikan dengan cuma-cuma oleh tetangga. Cara paling sederhana menikmati daun kelor adalah dengan memasaknya menjadi sayur bening. Tidak perlu banyak bumbu. Cukup bawang putih, sedikit garam, dan air bersih. Mungkin tambahkan jagung manis atau potongan tempe untuk rasa yang lebih kaya. Setelah itu, masukkan daun kelor saat air sudah hampir matang. Jangan terlalu lama memasaknya, agar nutrisinya tidak hilang. Hanya beberapa menit saja sudah cukup untuk membuatnya lembut dan mudah dicerna. Sayur ini tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga menghadirkan rasa damai, seperti pelukan dari masa lalu yang kembali hadir di meja makan. Selain itu, bagi yang lebih suka sesuatu yang hangat diminum, daun kelor juga bisa dibuat menjadi seduhan seperti teh. Caranya pun sederhana. Ambil beberapa lembar daun kelor segar, cuci bersih, lalu seduh dengan air panas dalam cangkir. Biarkan beberapa menit, lalu minum perlahan. Rasanya ringan, hampir seperti air rebusan daun biasa. Tapi efeknya terasa setelah diminum secara rutin. Tubuh terasa lebih segar, perut lebih nyaman, dan tidur lebih nyenyak. Ada pula yang mengeringkan daun kelor lalu menumbuknya menjadi bubuk. Bubuk ini bisa disimpan lebih lama dan digunakan saat dibutuhkan. Cukup 1 sendok kecil dicampur dalam air hangat atau taburkan ke dalam makanan. Praktis, mudah, dan bisa menjadi bagian dari rutinitas tanpa memberatkan. Bagi mereka yang punya masalah lambung, kelor justru bisa menjadi sahabat yang baik. Karena berbeda dengan banyak sayur yang bersifat keras, daun kelor tidak memicu asam lambung secara agresif. Ia lembut bagi perut, mudah diserap tubuh, dan justru membantu pencernaan berjalan lebih lancar. Inilah sebabnya kelor kerap digunakan oleh para orang tua dulu sebagai makanan saat sedang sakit atau saat baru sembuh dari demam. Yang terpenting, daun kelor bisa dijadikan bagian dari kebiasaan, bukan sebagai obat sekali minum. Bukan sesuatu yang dicari saat sakit saja, tapi menjadi bagian dari cara hidup sehari-hari yang penuh perhatian pada tubuh. Karena tubuh yang telah melayani kita selama puluhan tahun, sudah sepatutnya kita rawat dengan cara yang tulus dan lembut. Kita tidak butuh banyak, hanya perlu sesuatu yang cukup. Dan daun kelor, dengan segala kesederhanaannya, memberi lebih dari cukup. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Ia menyimpan ingatan, bukan hanya dari perasaan dan pikiran, tapi juga dari apa yang kita berikan padanya. Setiap makanan, setiap minuman, setiap kebiasaan akan tersimpan dalam bahasa tubuh yang halus, kadang tak langsung terlihat, tapi perlahan membentuk pola. Dan ketika tubuh yang sudah melewati usia 60 diberi sesuatu yang alami, yang bersih, dan yang tidak memaksa, maka ia akan merespons dengan cara yang juga tenang dan penuh rasa terima kasih. Daun kelor bukan seperti obat yang bereaksi cepat dan keras. Ia tidak mengguncang tubuh dengan sensasi yang berlebihan. Tapi justru karena itulah, tubuh menyambutnya tanpa penolakan. Hari demi hari, daun kelor bekerja diam-diam. Ia memperbaiki yang lemah, menenangkan yang tegang, dan memperkuat yang mulai goyah. Banyak yang tidak menyadari bahwa setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi kelor, tubuh menjadi lebih ringan, tidak mudah lelah, dan tidur pun terasa lebih dalam. Nafas tidak lagi sesak saat pagi, sendi terasa lebih lentur, dan kepala lebih jarang pusing tanpa sebab. Yang menarik adalah, kelor tidak hanya bekerja pada fisik, tapi juga menyentuh sisi emosional dan ketenangan batin. Karena saat tubuh merasa nyaman dari dalam, hati pun menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi rasa gelisah tanpa alasan. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebihan terhadap perubahan kecil yang terjadi pada tubuh. Kelor memberikan semacam perasaan damai, seperti diyakinkan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, bahwa kita sedang merawat diri dengan penuh perhatian, bukan dengan paksaan. Dalam jangka panjang,
Orang-orang yang menjadikan daun kelor sebagai bagian dari gaya hidup mereka melaporkan bahwa mereka merasa lebih stabil. Bukan berarti tidak pernah sakit. Tapi saat sakit datang, tubuh lebih siap menghadapi. Proses pemulihan lebih cepat. Tidak lagi harus bergantung penuh pada obat-obatan kimia. Karena di dalam tubuh, sudah ada sistem pertahanan yang kuat, yang dibangun perlahan melalui makanan yang baik dan kebiasaan yang teratur. Ini bukan tentang mengejar awet muda. Ini juga bukan tentang menghindari usia. Tapi tentang menyambut usia tua dengan tubuh yang tetap kuat dan jiwa yang tetap damai. Daun kelor adalah sahabat yang tidak mencolok. Ia tidak berjanji muluk. Tapi ia hadir, tumbuh di dekat kita, dan menawarkan bantuan dengan cara yang sangat sederhana. Seperti tetangga yang tidak banyak bicara, tapi akan datang saat kita butuh. Dan semakin lama kita bersahabat dengannya, semakin kita merasa bahwa tubuh kita sedang dipeluk oleh sesuatu yang lembut dan menguatkan. Karena kadang, kekuatan sejati justru datang dari yang paling tenang. Dalam hidup ini, seringkali kita berjalan jauh, terlalu jauh, demi mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dekat kita. Kita sibuk mencari obat baru, metode pengobatan modern, ramuan mahal dari negeri jauh. Padahal, kadang yang paling kita butuhkan tumbuh pelan-pelan di pekarangan rumah, tanpa suara, tanpa permintaan. Daun kelor adalah salah satunya. Tanaman ini tidak pernah menuntut untuk dikenal. Ia tidak bersinar mencolok, tidak menjanjikan keajaiban dalam sehari. Tapi justru karena itulah ia menjadi sangat berharga. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dan dalam kesetiaan. Seperti halnya tubuh kita di usia senja, yang tak lagi mencari gemerlap atau kecepatan, tapi justru mencari keseimbangan, ketenangan, dan kekuatan dari dalam. Daun kelor mengingatkan kita pada nilai-nilai lama yang perlahan terlupakan, bahwa yang alami lebih menyatu, bahwa yang lembut lebih bertahan, bahwa yang tumbuh bersama kita sejak kecil seringkali adalah yang paling cocok untuk kita jaga hingga akhir usia. Dalam setiap helai daunnya, tersimpan pesan bahwa kesehatan tidak perlu diburu, tidak perlu dipaksakan, cukup dirawat dengan cinta dan keteraturan. Kini, saat usia mulai menuntun kita untuk berjalan lebih pelan, bukan berarti kita berhenti. Justru inilah waktunya untuk memperlambat agar bisa merasakan setiap hal yang sebelumnya luput. Termasuk memperhatikan kembali apa yang kita konsumsi, apa yang kita izinkan masuk ke tubuh kita, dan apa yang bisa menjaga kita agar tetap berdiri sendiri, tetap berdaya, tetap tenang menghadapi hari-hari. Daun kelor tidak akan menjanjikan umur panjang, tapi ia menawarkan kualitas hidup yang lebih baik. Ia tidak akan membuat kita berlari seperti anak muda, tapi ia bisa membuat kita berjalan lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih utuh dalam tubuh yang perlahan melemah namun tetap ingin hidup dengan bermakna. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah yang kita semua butuhkan. Bukan sekadar panjang umur, tapi umur yang terisi dengan ketenangan, kekuatan, dan rasa syukur. Maka mulailah dari satu langkah kecil. Petik beberapa helai daun kelor, rebus dengan niat baik, minum dengan harapan yang lembut, dan biarkan tubuh menjawab dengan caranya sendiri. Karena di usia ini, kita tak lagi mencari yang luar biasa. Kita hanya ingin tetap merasa cukup. Dan seringkali, cukup itu datang dari sesuatu yang sederhana, yang tumbuh di halaman, yang dulu tak kita perhatikan, tapi sekarang bisa menjadi penjaga yang setia.